Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara menantu yang hamil 7 bulan dibunuh oleh mertuanya di Pasuruan. Pelaku yang sempat bersembunyi di rumah tetangga berhasil ditangkap warga dan polisi. Hoiri alias Satir, warga desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, akhirnya ditangkap oleh warga dan polisi saat bersembunyi di rumah tetangganya. Pelaku nekat menganiaya menantunya sendiri, Fitria, yang sedang hamil 7 bulan hingga tewas. Korban diduga dianiaya oleh pelaku dengan sebilah pisau dapur. Kejadian pertama kali diketahui oleh kerabat korban yang meminta tolong kepada warga. Korban sempat dibawa oleh Sueb, suaminya, ke puskesmas, namun akhirnya meninggal saat dalam perawatan. Terus saya tanya, terus di situ ada yang keluar, budenya, ada apa bude? Bojone Sueb dipateni Hoiri, bilangnya gitu. Terus dari situ saya sudah ngereweli, Pak, sudah enggak. Informasinya hamil katanya, Bu. Iya, hamil. Itu yang bunuh mertuanya. Mertuanya. Hari-harinya tiap hari ya tinggal di situ. Iya, tiap hari di situ. Suaminya itu baru dapat kerjaan tadi, Pak. Tadi itu dapat training, istrinya suaminya training pekerjaan di pabrik. Polisi masih menyelidiki motif kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban. Untuk motif sementara masih kita dalami karena kondisi pelaku saat ini kemungkinan sedang tertekan. Kemudian untuk barang bukti yang kita amankan yaitu 1 buah pisau dapur, 1 buah selimut yang berada di TKP. Kemudian untuk kondisi korban mengalami luka di sebelah kiri leher yang diakibatkan oleh benda tajam. Informasinya kan hamil ya? Betul, untuk kondisi korban atas nama F ini dalam kondisi hamil. Estimasi warga yang mengatakan itu ada pemerkosaan. Sementara kita dalami karena itu memerlukan pendalaman lebih lanjut. Usai diotopsi, jenazah korban dimakamkan di pemakaman Desa Parerejo. Dan Dari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Sementara itu, saudara, 6 anggota perguruan silat di Mojokerto ditangkap polisi usai menganiaya 3 pemuda dari perguruan silat lain hingga luka parah. Dari 6 tersangka, 4 diantaranya berstatus pelajar SMA. Petugas Satreskrim Polres Kota Mojokerto menciduk 6 anggota perguruan silat usai menganiaya 3 pemuda dari perguruan silat lainnya. Akibat peristiwa itu, korban terluka parah akibat pukulan dan sabetan senjata tajam. Dari 6 pelaku pengeroyokan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA. Wakapolres Kota Mojokerto, Kompol Supriyono, mengatakan pengeroyokan itu terjadi pada Senin dini hari 30 Oktober 2023 di Jalan Raya Desa Melirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Ketiga korban yang hendak pulang ke rumah usai berkonvoi bersama teman-temannya diadang para tersangka yang berasal dari perguruan silat lainnya. Laporan kita sudah berdasarkan, kita pada itu langsung tahu. Ya, jam 1 pagi kita masih pengamanan di lapangan. Akhir laporannya pada Pak dari itu. Kemudian kita langsung ke TKP. Ternyata ada korban yang sedang dalam latihan ini karena kondisi kesehatan. Akhirnya kita selamatkan mereka. Kita masih masukkan makan pada Selain senjata tajam, 2 motor milik tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, residivis kasus narkoba di Sidoarjo kembali dibekuk polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Tersangka mendapat barang haram dari seorang bandar yang masih diburu. Kurungan penjara tak menjadi DF kapok. Residivis kasus narkoba asal Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo itu kembali dibekuk polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat berbisnis haram karena desakan kebutuhan ekonomi. Apalagi ia dijanjikan keuntungan besar jika mau mengantarkan sabu-sabu ke pemesannya. Tersangka mendapatkan barang haram itu dari seorang bandar untuk dikirim ke pemesannya dengan sistem ranjau. Polisi kini memburu bandar narkoba yang identitasnya sudah dikantongi. Jadi pelaku ini saudara DP, 30 tahun, merupakan
residivis. Jadi yang bersangkutan sudah pernah 2 kali menjalani hukuman. Yang pertama perkelahian kriminal, kemudian yang kedua masalah narkotika, kemudian yang ketiga ini juga permasalahan tentang narkotika. Jadi yang bersangkutan ini menjual narkotika sejak 5 bulan yang lalu. Ini secara bertahap lewat WA ataupun apa yang bersangkutan menjual. Kemudian setelah itu juga yang bersangkutan yang sebagai kurir juga. Jadi narkotika itu diletakkan di satu tempat kemudian diambil oleh pembelinya. Polisi menyita paket sabu-sabu siap kirim sebesar 31,6 gram dan peralatan untuk menjual sabu-sabu. Pelaku kini harus kembali merasakan pengapnya penjara dan terancam hukuman 20 tahun. Zainul Arif melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, 4 maling motor dibekuk Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Modusnya, pelaku menggunakan mobil rental, kemudian menurunkan para eksekutor mencari motor sasaran. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi komplotan pencuri motor yakni L, S, SB, HR, sedangkan satu pelaku lain masih buron. Dalam aksinya mereka menggunakan mobil rental lalu menurunkan para eksekutor untuk mencari motor sasaran. Sebelumnya komplotan ini memilih kota-kota kecil yang jarang terdapat CCTV seperti Mojokerto dan Jombang. Namun naas saat beraksi di Surabaya, mereka tertangkap polisi berkat rekaman CCTV. Dalam 1 bulan para pelaku mampu menggasak 10 motor. Motor curian kemudian dijual ke bangkalan dengan harga 3 juta rupiah. Setelah kami kembangkan, didapatkan hasil yang cukup mengejutkan, yaitu mereka kerap melaksanakan aksinya di luar kota dan bersama-sama dengan rekannya yang lain. Jadi dalam 1 kali aksi mereka bisa mendapatkan hasil 2-3 roda 2. Modusnya mereka mendatangi kos-kosan ya. Rata-rata mereka korbannya rumah kos yang di situ pasti banyak roda 2-nya terparkir. Nah, dari situ mereka ada beberapa bagian yang 1 orang mungkin melihat situasi sekitar, 1 orang driver, 1 orang bagian untuk nyuntik kendaraan roda 2-nya. Polisi menyita barang bukti 3 unit motor curian, 1 mobil operasional, dan beragam kunci T. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, Mas Riah, pembuang kotoran di rumah warga Sidoarjo kembali ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam maksimal 3 bulan penjara. Dengan menggunakan masker dan kacamata hitam, Mas Riah meninggalkan kantor Satpol PP Sidoarjo setelah diperiksa selama 2,5 jam. Mas Riah tidak mengeluarkan kata sepatah pun, justru hanya tertawa saat proses pemeriksaan. Satpol PP Sidoarjo kembali menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 bulan dan denda maksimal 50 juta rupiah. Jadwalnya sudah ditentukan kan, kita dapat jadwal di hari Rabu, tiap hari Rabu. Jadi relasi sudah kita siapkan, sidangnya di tanggal 8. Berarti minggu depannya lagi Pak? Iya, betul. Pasal yang dikenakan tetap seperti yang dulu ya? Pasal yang dikenakan tetap pasal 8 ayat 1 huruf C. Ada kemungkinan dikasih hukuman lebih berat daripada yang kemarin? 3 bulan atau seperti apa? Kalau hukuman diberatkan sudah kita buatkan resumnya, nanti tinggal dari teman-teman atau khususnya hakimnya gimana melihat dari berkas kita. Kasus tersebut akan disidangkan pekan depan sesuai jadwal tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Jelang perhelatan Piala Dunia U17, Timnas Maroko tiba di Indonesia. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.